Oke, shalom untuk kelas 7. Sekarang kita mau belajar kembali tentang agama Kristen di bab 12 dengan judul Sekolah dan Keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Berbeda judul ya, tapi kita harus pahami bahwa kita harus disiplin dimanapun kita berada. Disiplin apa sih? Kita akan belajar tentang itu. Baik, sebelum kita melanjutkan, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita mempelajari mengenai sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin di bab 12 ini. Nah, kita pahami dulu apa itu disiplin. Disiplin itu apa? Kita pahami. Disiplin adalah sebuah sikap mentaati dan setia berkegiatan secara kontinuitas. Oke, ini secara umum ya. Secara umum, disiplin adalah sikap taat dan setia. Oke, sikap taat dan setia ini harus kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari dimanapun itu juga berada. Saat kita bangun tidur, kita harus memiliki sikap ini. Contohnya, membersihkan tempat tidur, merapikan, melipat selimut. Jadi itu harus kita lakukan rutin. Nah, makanya dikatakan ini secara kontinuitas. Kontinuitas itu berarti bertahap, berkelanjutan. Oke. Di sini kita pahami bahwa disiplin itu harus kita lakukan, harus tetap melekat di dalam kehidupan kita. Disiplin juga cenderung melekat pada yang dinamakan dengan orang sukses. Orang sukses itu berawal dari disiplin. Disiplinnya seperti apa sih? Kita akan lanjutkan. Disiplin oleh setiap orang di setiap instansi. Kalau dikatakan begini, di mana kita berada, di situ kita harus menjunjung apapun yang ada di tempat itu. Di mana tanah kita pijak, disitulah langit kita jinjing. Itu yang saya maksudkan. Jadi dimanapun itu berada, kita harus disiplin atau mentaati setiap dogma atau peraturan-peraturan yang ada di tempat itu. Contohnya di sekolah, kita harus taat pada peraturan di sekolah. Kalau kita di rumah, kita harus taat pada peraturan yang diberikan oleh orang tua kita. Contoh juga di gereja, kita harus mentaati dogma atau peraturan keagamaan yang berlaku di situ. Nah, jadi kita dimanapun kita berada itu harus tetap taat akan peraturan. Juga melakukan sikap-sikap yang kita bisa menunjukkan bahwa di sini harus disiplin, di sini harus kita harus setia melakukan kegiatan yang sudah tertera atau tertulis secara peraturan. Jadi mohon maaf ya, di luar hujan saat saya record, jadi saya harap kalian tetap mendengarnya. Oke, disiplin dapat menciptakan kebiasaan positif. Nah, ini manfaat kecilnya. Disiplin dapat menciptakan kebiasaan positif ini kenapa? Karena kita memiliki tindakan berkelanjutan atau kontinuitas. Pastinya disiplin ini cenderung ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak mungkin kita melakukan atau taat pada tindakan yang tidak baik. Nah, yang kita ikuti pasti disiplin yang baik. Jadi itu juga menunjukkan atau bisa mengikuti kita dimanapun, bagaimana melakukan kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang baik di dalam kegiatan keseharian kita. Oke, saya agak dekat ya karena di luar hujan deras. Oke, di sini disiplin ada dua macam. Ini adalah jenis disiplin. Jenis disiplin ada dua macam, yaitu adalah disiplin kekangan. Nah, disiplin kekangan ini adalah disiplin yang wajib kita lakukan di beberapa tempat. Nah, sebuah peraturan itu adalah contoh disiplin kekangan yang wajib kamu lakukan. Dimana apabila kamu tidak taat atas peraturan
atau melanggar peraturan tersebut, pasti ada sanksi atau hukuman yang akan kita terima. Yang kedua adalah disiplin kesadaran pribadi, di mana mungkin ini adalah sebuah peraturan yang kamu setujui secara pribadi atau kamu tulis di dalam hati kamu, oh kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, dan tidak boleh tidak melakukannya. Nah, sini kesadaran pribadi ini cenderung santai ya. Ini adalah mungkin komitmen secara pribadi bahwa kamu harus melakukan kegiatan ini secara kontinuitas atau berkelanjutan. Mungkin ada beberapa hal-hal yang kalian miliki atau wajib setiap hari kamu lakukan. Nah, kita harus tahu itu. Itu adalah kedisiplinan secara pribadi. Oke, di sini kita pelajari literasi Alkitab. Di dalam literasi Alkitab saya mengambil di dalam kitab Yosua ayat 24 sampai ayat 24. Yosua 24 ayat 14 sampai 28, di mana saya garis bawahi ini adalah sebuah ketetapan Tuhan dengan umatnya melalui hukum. Nah, ketetapan Tuhan itu pasti apa yang ditetapkan oleh Tuhan pasti ya perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada umat Israel. Contohnya sebagai hukum Taurat. Hukum Taurat ini ditetapkan oleh Tuhan, oleh bangsa Israel, yang harus ditaati, yang harus diikuti. Dimana kita tidak boleh melanggarnya. Apabila kita melanggar, pasti itu disebut dengan dosa. Nah, di sini Yosua mengatakan dalam ayat atau bab ini bahwa kita sebagai umatnya harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Jadi sebuah hukum yang dapat melekat dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh menghindari atau tidak boleh jauh dari hukum Tuhan. Dimana hukum Tuhan itu toh juga untuk kita sendiri, juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita harus tahu. Nah, juga hukum-hukum di sekolah, hukum-hukum di keluarga itu juga termasuk buat kebaikanmu sendiri. Mungkin supaya tumbuh kebiasaan baik, supaya kita lebih semangat, tidak malas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Daniel 5 dan 6. Kedisiplinan Daniel dalam membangun persekutuan dengan Allah. Nah, paling ini kamu sudah pahami bahwa kedisiplinan Daniel ini adalah berupa sebuah kebiasaan yang baik, berupa doa. Di mana Daniel ini seringkali melakukan persekutuan kepada Tuhan berbentuk doa sehari 3 kali. Di mana Daniel ini sampai dihalang-halangi oleh raja pada waktu itu, di mana pada akhirnya Daniel ini dijebloskan ke goa singa karena kebiasaan baiknya. Nah, di sini mungkin yang dapat kita simpulkan, kebiasaan baik yang seringkali ditolak itu banyak ya. Mungkin kita ini kebiasaan atau peraturan yang terlalu mengekang atau tidak bebas, kita seringkali menolaknya, padahal itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kita harus mencontoh Daniel ini membangun persekutuan dengan Allah, tidak main-main. Karena apa? Karena tindakan persekutuannya dengan Allah ini bahkan sampai dia berani menentang peraturan raja yang ada di situ. Raja Nebukadnezar kalau nggak salah ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa apa yang baik harus kita pegang, walaupun menentang apa yang baik berdasarkan perintah Allah itu tetap harus kita lakukan dengan setia, dengan disiplin. Tentunya juga doa tadi. Di sini kalian berdoa sehari berapa kali? Nah, kita harus ingat ya. Selanjutnya, fungsi disiplin. Fungsi disiplin adalah menata kehidupan bersama, di mana kehidupan kita harus kita tata dengan baik, dan teratur, di mana kita tidak mungkin kalau tidak disiplin pasti akan berantakan sekali. Mungkin aturan-aturan, mungkin tatanan hidup ini akan
berantakan, sak karepe dhewe, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita tidak disiplin, pasti kehidupan kita juga tidak akan berjalan dengan rapi. Ya, yang kedua adalah membangun kepribadian. Dimana kepribadian ketika kita disiplin, ya pasti harus menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Contohnya tadi yang sudah saya berikan, pagi hari bangun tidur berdoa, langsung membereskan tempat tidur, terus mandi, mungkin juga menolong ibu memasak atau mungkin mempersiapkan apapun yang kita miliki. Nah, itu juga membangun kepribadian kamu, di mana kamu tidak males, kamu menjadi siswa yang rajin, anak yang rajin. Nah, jadi di situ juga membangun kepribadian yang baik. Yang ketiga adalah melatih kepribadian. Melatih ini ya, melatih supaya kita senantiasa lihai dan terbiasa akan hal-hal itu. Mungkin pertama akan terasa terkekang. Mungkin di sekolah harus bangun pagi, harus datang 6:30 di sekolah. Dan jika kita sudah terbiasa, pastinya juga enak saja bangun pagi. Seperti saya kalau ke sekolah, berangkat karena 2 jam perjalanan ke sekolah, saya harus bangun jam 4 pagi dan harus berangkat sebelum jam 5. Nah, jadi di sampai sekolah pun juga belum dikunci gerbangnya. Jadi itu juga termasuk kebiasaan yang baik dan melatih diri saya untuk disiplin dan taat peraturan. Yang keempat adalah dorongan untuk berkembang. Dorongan untuk berkembang ini pasti ketika kita dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan mungkin beban yang berat yang harus kita lakukan, dorongan. Dan di situ kita diuji bagaimana kita dapat kuat. Ya, kalau mungkin dalam sebuah karakter anime ketika dia melawan musuh yang lebih kuat, pasti akan lebih berkembang lagi, lebih mau berusaha, pasti mau lebih berkembang lagi. Mungkin beda lagi dengan orang yang nggak mau berusaha, tidak mau taat, tidak mau disiplin. Ketika itu dia akan stuck, akan berhenti di situ dan tidak akan berkembang. Nah, mau jadi seperti anak yang bagaimana kalian kalau tidak mau melawan itu? Jadi maaf ya, ada gitu ya, ada hujan dan petir. Jadi seperti itu. Saya harap kalian tetap mendengarkan pakai headset ya, supaya mendengarkan. Oke, di sini yang terakhir adalah reward dan punishment, di mana kita akan mendapatkan hadiah ketika kita dapat menjalankan dengan baik sebuah peraturan dan kedisiplinan itu, dan juga akan mendapatkan hukuman ketika kita tidak bisa melakukan atau melanggar peraturan kita hadapi itu. Atau reward ini kita pahami ya, reward itu bisa berdasarkan reward fisik. Reward fisik ini contohnya kamu dapat hadiah ketika kamu juara 1, kamu dapat sepeda dari orang tua. Mungkin juga reward dari orang-orang sekitar kamu berupa pujian, berupa kita mendapatkan sanjungan dan lain sebagainya. Juga punishment juga sama sih, juga ada fisik, juga ada semacam marahan atau semacam juga semacam mungkin hinaan yang begitu parah. Nah, jadi sini kalian dihadapkan dengan pilihan agar kita dapat memilih yang mana yang benar. Pasti kita dapat memilih yang reward ya. Ya pasti kita harus tetap lakukan kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekolah dan keluarga kontribusi di tempat membangun disiplin. Nah, di mana sekolah dan keluarga itu adalah tempat yang pertama kali kita tempati untuk melakukan kedisiplinan. Lebih banyak di keluarga dan keseharian kalian juga di sekolah juga, di mana di dua tempat itu saling bekerja sama untuk kalian dapat jadi sosok yang hebat, sosok yang disiplin dalam melakukan kegiatan apapun.
Nah, tempat yang sering digumuli itu sekolah dan keluarga. Sarana didikan awal pasti di keluarga dulu, lalu sekolah. Sebelumnya belum bekerja pun kalian harus mengerti dapat berlatih di sekolah dan di rumah. Kalau kalian tidak berlatih di situ, kalian pasti kaget ketika mungkin di tempat kerja, di tempat lain kalian harus dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang ketat. Jadi kita harus melatih dari keluarga dan sekolah. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita harus dihadapkan dengan kedisiplinan. Kalau kita tidak disiplin iman, kita bagaimana harus berkembang atau menumbuhkan iman ini? Kalau kita tidak berdoa, tidak membaca merenungkan Alkitab setiap hari, dari mana iman kita bertumbuh? Nanti ketika besar, kalau kamu tidak terlatih, kamu bisa-bisa menyeleweng atau terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Oke, saling bekerja sama dalam satu visi, dan visi itulah sekolah dan keluarga. Oke, ini adalah tugas untuk kalian, silakan dikerjakan. Silakan ditanyakan apabila ada materi yang tidak dipahami. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada ditanyakan, silakan ditanyakan, karena video ini agak kurang jelas karena di saat record saya hujan dan agak petir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.